Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Daru selaku dosen pembimbing kami dan rekan-rekan saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang asuhan keperawatan diabetes mellitus yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Nadia Helwa, Zuleika Karim yaitu dengan NPM 2422011108. Yang kedua ada Danila Anjani Nur Aisyah Deksen dengan NPM 2422011110. Yang ketiga ada Neza Apriliana Putri dengan NPM 2422011111. Yang keempat ada Kade Amanda Swendra Putri dengan NPM 2422011112. Yang kelima ada Tasya Indah Zulfa dengan NPM 2422011113. Yang keenam ada Dela dengan NPM 2422011114. Yang ketujuh ada Nikomang Chandra Maharani dengan NPM 2422011115. Yang kedelapan ada Tata Shefa Andriano dengan NPM 2422011116. Yang kesembilan ada Salma Putri Sasalbila dengan NPM 2422011117. Yang ke-10 ada Anissa Nurhidayati dengan NPM 2422011118. Yang terakhir ada Hesti Ratna Yulianti dengan NPM 2422011119. Next. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu diabetes mellitus (DM) adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi atau kerja insulin. Kondisi ini yaitu menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta berisiko menimbulkan komplikasi akut maupun kronis. Gejala yang sering muncul antara lain poliuria, polidipsia, polifagia, mudah lelah, dan penurunan berat badan. Jika tidak terkontrol, DM dapat menyebabkan komplikasi seperti kontaasidosis, diabetik, gangguan kardiovaskular, neuropati retinopati, dan gangguan integritas kulit. Asuhan keperawatan berperan penting dalam mengendalikan kadar glukosa darah, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas hidup pasien melalui pengkajian, intervensi, evaluasi, dan edukasi manajemen mandiri seperti diet, aktivitas, terapi, dan monitoring gula darah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Berikutnya ada definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan keadaan hiperglikemia akibat abnormalitas kelenjar pankreas dan menghasilkan hormon insulin, ataupun tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Penyakit ini dapat ditegakkan dengan pengukuran kadar glukosa dalam darah. Hiperglikemia kronik pada DM berhubungan dengan kerusakan jangka panjang di disfungsi beberapa organ terutama mata, syaraf, pembuluh darah, dan ginjal. Selanjutnya, komplikasi diabetes mellitus. Berdasarkan ICD-10 dan penelitian terbaru, DM yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi pada berbagai sistem organ, yaitu yang pertama akut hipoglikemia dan hipoglikemia. Yang kedua, neurologis, neuropati, retinapati, katarak, dan glaukoma. Yang ketiga, kardiovaskuler, stroke, PJK atau MI, atherosclerosis, penyakit vaskuler Kriper. Yang keempat, ginjal, albuminuria, edema, gagal ginjal kronik. Dan yang kelima, muskuloskeletal, kontraktur sendi. Dan yang terakhir, integumen, bulkus, gangren. Selanjutnya untuk tata laksana diabetes mellitus atau DM, yaitu non-farmakologi fokus pada perubahan gaya hidup meliputi
Yang pertama, terapi nutrisi medis, pengaturan pola makan sesuai status gizi dan kondisi pasien. Yang kedua, latihan fisik 3-5 kali dalam seminggu, 30-45 menit, total kurang lebih 150 menit per minggu, tidak lebih dari 2 hari berturut-turut tanpa jeda. Yang ketiga, edukasi terkait pengelolaan DM. Lalu untuk yang farmakologi diberikan bersamaan dengan terapi non-farmakologi yaitu oral atau injeksi. Yang pertama, amobat, injeksi anti-hiperglikemia seperti insulin berdasarkan lama kerja. Lalu rapid acting, short acting, intermediate, long action, ultra long action. Lalu yang kedua, agonis GLP-1, meningkatkan pelepasan insulin, menurunkan glukagon, nafsu makan, dan berat badan. Contoh, liraglutid, exenatid, albiglutid, dan lixenatid. Yang terakhir, kombinasi insulin basal plus agonis GLP-1. Selanjutnya ada tanda dan gejala diabetes mellitus. Diabetes mellitus mempunyai gejala seperti yang biasanya didapatkan pada orang normal, antara lain sering haus atau polidipsi, sering lapar, atau polifagi, sering kencing, poliuria, dan penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Selain itu, juga terdapat gejala lain seperti badan lemah, kesemutan, gatal mata kabur, hipotensia, dan gatal pada alat kelamin wanita. Karena gejala yang mirip dengan yang didapat pada orang normal, maka sering sekali pasien tidak menyadari hal tersebut. Tujuan PKN ini adalah agar petugas PPSU dapat mengenali tanda dan gejala DM, sehingga dapat melakukan pencegahan dan yang sudah terdampak dapat mencari pengobatan. Nama belum diketahui, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat belum diketahui, tanggal masuk belum diketahui, status belum diketahui, paritas belum diketahui. Untuk keluhan utama yaitu pusing dan lemas. Dari pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vital, tekanan darah 130/90 mmHg dan nadi 88 kali per menit. Respirasi 22 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Untuk keadaan umum, pasien tampak lemah, kesadaran baik dengan tanda-tanda hiperglikemia, head tutupnya, kesadaran kompos mentis, wajahnya tampak lemas, mata pandangan kabur, terutama saat melihat jauh. Untuk mukosa bibirnya kering, dada atau toraksnya pernapasan teratur, tidak ada retraksi. Abdomennya belum diketahui. Untuk abdomen belum diketahui, genitalia tidak diketahui, ekstremitas atas tidak diketahui. Untuk ada ekstremitas bawah, terdapat luka pada pedis akibat tertusuk duri yang tidak terasa oleh pasien. Luka berwarna merah 40% dan kuning 60%. Ukuran 7x3x1 cm, disertai discharge nanah berbau. Untuk data umumnya, pasien perempuan berusia 52 tahun datang ke poliklinik RS Unjani dengan keluhan pusing dan lemas. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 2 tahun yang lalu. Keluhan yang menyertai antara lain sering terbangun pada malam hari untuk buang air kecil, sering merasa haus, serta pandangan kabur terutama saat melihat jauh. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar glukosa darah sewaktu 358 mg per dl dan HB-nya itu A1C 10,2%. Berat badan pasien 86 kg. Untuk data subjek
Data subjektif pasien, klien mengeluh pusing dan lemas. Klien mengatakan sering terbangun malam hari untuk BAK. Pasien mengatakan sering merasa haus. Pasien mengeluh pandangan kabur terutama melihat jauh. Pasien mengeluh pandangan kabur. Klien mengatakan tidak merasa nyeri saat kaki tertusuk duri. Klien masih sering mengonsumsi es teh manis meskipun sudah dianjurkan membatasi. Klien sering terlambat menyuntik insulin. Keluarga mengatakan klien tidak patuh diet DM. Untuk DO-nya yaitu usia 52 tahun, riwayat DM kurang lebih 2 tahun, GDS-nya 358 mg per dl, HbA1c 10,2%, BB 86 kg, TB 160 cm, TD-nya 130 per 90 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Kemudian ada luka pada pedisnya, ukuran 7 kali 3 kali 1 cm, jaringan merahnya 40%, kuningnya 60%, disceng tanah berbau, tanda neopati perifer atau penurunan sensasi nyeri, resiko jatuh meningkat, lemas, pandangan kabur. Data senjangnya itu satu sudah didiagnosis DM dan mendapat insulin, namun GDS 358 mg per dl dan HbA1c 10,2%. Dianjurkan diet DM, namun klien masih sering mengonsumsi teh manis. Sudah resepkan insulin, namun jadwal penyuntikan sering terlambat. Luka kaki terinfeksi, namun klien tidak merasakan nyeri. Pandangan kabur dan lemas, namun belum ada pencegahan jauh optimal. Pasien mengatakan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil dan sering merasa haus. Pasien mengeluh pusing dan lemas. Untuk diagnosa yang pertama yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk datanya, data subjektif, pasien mengeluh pusing dan lemas, pasien mengatakan sering merasa haus, pasien mengatakan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Keluarga pasien mengatakan pasien sering tidak mematuhi diet yang dianjurkan dokter. Pasien sudah diresepkan Novorapid dari dokter, namun jadwalnya sering terlewat. Setiap pagi pasien masih suka minum teh. Untuk data objektifnya, pemeriksaan GDS 358 G per dl, pemeriksaan HbA1c 10,2%, sudah terdiagnosis DM sejak 2 tahun lalu, BB 86 kg, TB 160 cm, nadi 88 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tapi pasien tidak merasakannya. Dengan karakteristik merah 40%, kuning 60%, luas luka 7 kali 3 kali 1 cm, terdapat discek berupa nanah yang berbau. Untuk etiologinya, resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan faktor resiko kurang terpapar informasi tentang manajemen diabetes, kurang patuh pada rencana manajemen diabetes, manajemen medikasi tidak terkontrol. Diagnosa keperawatan, risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, kestabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil: mengantuk menurun, pusing menurun, rasa haus menurun, kadar glukosa dalam darah membaik, kadar glukosa dalam urin membaik, jumlah urin membaik. Rencana tindakan manajemen hiperglikemia, definisi, mengidentifikasi dan mengelola kadar glukosa darah di atas normal, observasi, mengidentifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia, identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat, misal penyakit kambuhan, monitor kadar glukosa darah jika perlu, monitor tanda dan gejala hiperglikemia, misal poliuria, polidipsia,
polifagia, kelemahan Malaysia, pandangan kabur, sakit kepala, monitor intake dan output cairan, monitor keton urin, kadar analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah, ortostatik, dan frekuensi nadi. Terapeutik, berikan asupan cairan oral, konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap dan ada atau memburuk. Edukasi, anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa lebih dari 250 mg/dl. Anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri. Anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga. Ajarkan dan indikasi dan pentingnya pengujian keton urin jika perlu. Ajarkan pengelolaan diabetes, misal penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantuan profesional kesehatan. Kolaborasi, pemberian insulin jika perlu. Kolaborasi, pemberian cairan IV jika perlu. Rasionalisasi tindakan, observasi, mengidentifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi, menyesuaikan metode edukasi agar informasi efektif, mengidentifikasi tingkat pengetahuan saat ini untuk mengetahui kesenjangan informasi, mengidentifikasi kebiasaan pola makan saat ini dan masa lalu untuk mengetahui dasar perilaku diet untuk penyesuaian realistis, mengidentifikasi persepsi pasien dan keluarga tentang diet yang diprogramkan untuk mengatasi hambatan psikologis atau mitos salah yang menghambat kepatuhan. Terapeutik, mempersiapkan materi, media, dan alat peraga untuk meningkatkan pemahaman melalui pendekatan visual, menjadwalkan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kesehatan untuk memastikan pasien dalam kondisi optimal untuk menerima edukasi, memberikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya untuk mengurangi kecemasan dan memastikan pemahaman yang benar, menyediakan rencana makanan tertulis jika perlu untuk menjadi panduan mandiri terstruktur di rumah. Edukasi, menjelaskan tujuan kepatuhan diet terhadap kesehatan untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien, menginformasikan makanan yang diperbolehkan dan dilarang untuk mencegah komplikasi akibat salah konsumsi, menginformasikan kemungkinan interaksi obat dan makanan jika perlu untuk menyebabkan efek samping yang menurunkan efektivitas pengobatan, menganjurkan mengganti bahan makanan sesuai dengan diet yang diprogramkan untuk memberikan variasi agar pasien tidak jenuh dengan diet, menganjurkan melakukan olahraga sesuai toleransi untuk meningkatkan metabolisme dan membantu mengontrol kondisi, mengajarkan cara membaca label dan memilih makanan yang sesuai supaya pasien mandiri memilih makanan sehat, mengajarkan cara merencanakan makanan yang sesuai program untuk mempermudah kepatuhan jangka panjang, rekomendasikan resep makanan yang sesuai dengan diet jika perlu supaya memudahkan implementasi diet dalam menu sehari-hari. Kolaborasi, mengusulkan rujuk ke ahli gizi dan sertakan keluarga jika perlu supaya mendapatkan perencanaan gizi spesifik yang sesuai dengan kondisi klinis pasien. Untuk SDKI yang kedua, data subjektifnya, klien tidak merasakan nyeri saat tertusuk duri pada kaki. Kedua, klien mengeluh penglihatan kabur. Data objektifnya, luka pada pedis akibat tertusuk duri, warna luka merah 40% dan kuning 60%. Ukuran luka kurang lebih 7 x 3 x 1 cm. Terdapat discharge berupa nanah berbau. GDS-nya 358 mg/dl. HbA1c-nya 10,2, riwayat DM kurang lebih 2 tahun,
berat badan 86 kg, tinggi badan 160 cm. Untuk diagnosanya gangguan integritas kulit atau jaringan dengan kode D.0129. Gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi perifer dan neuropati perifer akibat diabetes mellitus. Dibuktikan adanya luka pada pedis ukuran kurang lebih 7 x 3 x 1 cm, jaringan merah 40% dan kuning 60%. Terdapat discharge berupa nanah berbau, serta kalian tidak merasakan nyeri saat luka terjadi. Selanjutnya, untuk SLKI psiki dan rasionalisasi diagnosa kedua, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan selama 3 x 24 jam, integritas kulit dan jaringan dengan kode L14125 membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, kerusakan jaringan menurun, yang kedua, kerusakan kulit menurun, yang ketiga, kemerahan menurun. Untuk rencana tindakannya, perawatan luka dengan kode I.14564, definisi, mengidentifikasi dan meningkatkan penyembuhan luka serta mencegah terjadinya komplikasi luka. Observasi yang pertama, monitor karakteristik luka, misalnya drainase, warna, ukuran bau. Yang kedua, monitor tanda-tanda infeksi. Terapeutiknya, lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Yang kedua, cukur rambut di sekitar daerah luka jika perlu. Yang ketiga, bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Yang keempat, bersihkan jaringan nekrotik. Yang kelima, berikan salep yang sesuai ke kulit atau lesi jika perlu. Yang keenam, pasang balutan sesuai jenis luka. Yang ketujuh, pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka. Yang delapan, ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase. 9, jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. Yang 10, berikan diet dengan kalori 30-35 kcal atau kg/BB per hari dan protein 1,25 sampai 1,5 g per kg/BB per hari. Yang ke-11, berikan suplemen vitamin dan mineral, misalnya vitamin A, vitamin C, zinc, asam amino sesuai indikasi. Yang 12, berikan terapi TENS, stimulasi saraf transkutaneus jika perlu. Untuk edukasi, yang pertama, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Yang ketiga, ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Kolaborasinya, yang pertama, kolaborasi prosedur debridement, misalnya enzimatik, biologis, mekanis, autolitik jika perlu. Yang kedua, kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Selanjutnya, ada edukasi perawatan kulit dengan kode I12426, definisi, memberikan informasi untuk memperbaiki atau meningkatkan integritas jaringan kulit. Observasi yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Terapeutiknya, yang pertama, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Yang kedua, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, berikan kesempatan untuk bertanya. Edukasinya, yang pertama, anjurkan minum cukup cairan. Yang kedua, anjurkan melapor jika ada lesi kulit yang tidak biasa. Untuk rasionalisasinya, yaitu perawatan luka dengan kode I14564, observasi yang pertama, memonitor karakteristik luka, misalnya drainase, warna, ukuran bau. Yang kedua, memonitor tanda-tanda infeksi. Terapeutiknya, melepaskan balutan dan plester secara perlahan. Yang kedua, mencukur rambut di sekitar daerah luka jika perlu. Yang ketiga, membersihkan luka dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik. Yang keempat, membersihkan jaringan nekrotik. Kelima, memberikan salep sesuai indikasi. Yang keenam, memasang balutan sesuai jenis luka. Yang ketujuh, mempertahankan teknik steril saat perawatan luka. 8, mengganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase. 9, menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. 10, memberikan diet tinggi kalori dan protein. 11, memberikan suplemen vitamin dan mineral sesuai indikasi. 12, memberikan terapi TENS bila perlu. Edukasinya, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. 2, menganjurkan konsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Ketiga, mengajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Kolaborasinya, yang pertama, berkolaborasi dalam pelaksanaan debridement luka enzimatik, biologis, mekanis, atau autolitik bila diperlukan. Yang kedua, berkolaborasi dalam pemberian antibiotik sesuai indikasi. B. Edukasi perawatan kulit dengan kode I12426. Observasinya, yang pertama, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Terapeutiknya, yang pertama, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 2, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Ketiga, memberikan kesempatan bertanya. Edukasi, menganjurkan minum cairan yang cukup. Kedua, menganjurkan melapor jika terdapat lesi kulit tidak biasa. Next. Untuk SDKI yang ketiga, data subjektifnya pasien mengeluh pusing,
Pasien mengeluh lemas. Untuk data objektifnya GTS 358 mg per dl, HbA1c-nya 10,2%, DM sejak 2 tahun, kepatuhan insulin buruk. Untuk diagnosanya risiko jatuh dengan kode D.0143. Risiko jatuh berhubungan dengan perubahan kadar glukosa darah. Selanjutnya, untuk diagnosa risiko jatuh, untuk SLKI-nya setelah melakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat jatuh dengan kode L14138 menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, jatuh saat berdiri menurun, jatuh saat berjalan menurun, jatuh saat naik tangga menurun, jatuh saat di kamar mandi menurun, jatuh saat membungkung menurun. Untuk psikinya, manajemen kesehatan lingkungan dengan kode I14513. Observasi identifikasi kebutuhan keselamatan. Kedua, monitor perubahan status keselamatan lingkungan. Cara pentingnya, hilangkan bahaya keselamatan lingkungan. Yang kedua, sediakan alat bantu keamanan lingkungan. Yang ketiga, fasilitasi relokasi lingkungan yang aman. Untuk edukasinya, ajarkan individu, keluarga, dan kelompok resiko tinggi bahaya lingkungan. Untuk rasionalisasi tindakannya, observasi, identifikasi faktor resiko jatuh. Yang kedua, monitor kemampuan berpindah dan berjalan, anjurkan perubahan posisi perlahan. Untuk cara petiknya, pasang alat bantu jalan jika perlu. Untuk edukasinya, anjurkan pasien memanggil perawat saat ingin berpindah atau berjalan, terutama malam hari. Untuk yang kedua, edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh. Next. Kesimpulannya, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan jangka panjang dan berkesinambungan melalui asuhan keperawatan yang terencana guna mengontrol kadar glukosa darah, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup pasien. Next. Sarannya, pertama, pasien diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, pengaturan pola makan, pemantauan kadar glukosa darah, serta perawatan diri untuk mencegah terjadinya komplikasi. 2. Keluarga dan tenaga keperawatan diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan, pengawasan, edukasi, serta asuhan keperawatan secara berkesinambungan. Terakhir, institusi pendidikan diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran berbasis kasus guna meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan asuhan keperawatan diabetes mellitus secara holistik. Next. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.